Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari April Yaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Berikut ini pengertian komunikasi bisnis secara etimologi, yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang artinya bersama. Sedangkan menurut kamus, komunikasi meliputi ungkapan-ungkapan seperti berbagi informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya dengan tulisan atau ucapan. Definisi lain terbatas pada situasi stimulus response. Pesan dengan sengaja disampaikan untuk mendapatkan respon, seperti pertanyaan yang diajukan memerlukan jawaban. Instruksi yang diberikan perlu diikuti, atau penyajian iklan untuk stimulan agar orang membeli suatu produk tersebut. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memiliki etika yang baik, agar pesan-pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Etika dalam berkomunikasi merupakan bagian penting dalam berkomunikasi, agar tidak asal berbicara seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apalagi dalam dunia perbisnisan, komunikasi yang baik dapat menarik orang agar tertarik terhadap bisnis yang kita miliki. Menurut William C. Hemstreet dan Wayne Murlin Beatty, komunikasi berarti suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim digunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun dengan perilaku atau tindakan. Berikut beberapa tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi atau informing. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, perusahaan tersebut dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Tujuan yang kedua yaitu melakukan persuasi atau persuading. Melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam berbisnis. Tujuan yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau collaborating. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Saat ini, kerjasama antara perusahaan di berbagai belahan dunia relatif mudah dilakukan seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal dilakukan dengan menggunakan bahasa tertulis ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal dapat berupa yang pertama, berbicara dan menulis. Di sini kita dapat berbicara ataupun menulis seperti sebuah surat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Yang kedua, mendengar dan membaca. Ketika kita telah menyampaikan maksud dan tujuan kita telah tersampaikan, selanjutnya orang yang kita tuju dapat langsung mendengar atau membaca pesan-pesan kita tadi. Bentuk dasar komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Dimaksud dengan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi dengan bahasa isyarat. Hal ini seperti lambaian tangan, menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana yang sering kita lakukan. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud apa yang kita sampaikan. Gambar di atas merupakan gambaran dari komunikasi verbal, di mana yang pertama kita menyampaikan pesan kepada seseorang secara langsung. Setelah pesan tersebut tersampaikan dan menerima tanggapan dari orang tersebut, kita dapat bertukar pikiran satu sama lain sehingga terjadilah sebuah percakapan komunikasi. Gambar yang kedua merupakan gambaran dari komunikasi nonverbal, di mana kita melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Seperti gambar di atas, huruf abjad dapat kita peragakan dengan menggunakan tangan. Seperti huruf A,
kita dapat menggempalkan tangan kita dan jempol menunjukkan ke atas. Untuk huruf B seperti ini, dan huruf C seperti ini, huruf D seperti ini, dan huruf E menggempalkan seperti ini. Untuk huruf-huruf yang lain bisa kita lihat di atas. Dari bentuk dasar komunikasi tadi, dapat kita simpulkan perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, yaitu terletak pada karakteristiknya, yaitu kalau verbal dengan menggunakan suara, sedangkan nonverbal dengan menggunakan bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wira Dwi Cahaya Satria dengan NPM 20612011027. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan seperti berbicara dua orang atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung, seperti contohnya membuat surat dan lain-lain. Kemudian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Pada kehidupan sehari-hari, contoh dalam menggunakan bahasa tubuh yaitu bisa kita perhatikan pada Tentara Nasional Indonesia, di mana menggunakan kode-kode gerakan tangan ataupun gerakan tubuh yang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reta Rezeki Riyadi, NPM 261201004, Prodi Manajemen, kelas 2A. Komunikasi nonverbal. Nonverbal communication adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Contoh komunikasi nonverbal antara lain: yang pertama, mengerutkan dahi, tanda seseorang sedang berpikir. Yang kedua, tersenyum dan berjabat tangan sebagai cerminan rasa senang, simpati, dan penghormatan kepada relasi bisnis. Yang ketiga, menganggukkan kepala, isyarat tanda setuju dengan pendapat rekan bisnis. Orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan lainnya. Menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. Simbol dilarang merokok dipasang di ruang tamu. Tujuan komunikasi nonverbal. Menurut Till dan Bove dalam Excellent Business Communication, yang pertama memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan perasaan pesan verbal, yang kelima mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, yang keenam mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayu Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah sebuah proses yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini terjadi dengan cara mengirim simbol kepada orang lain. Jika simbol tersebut diterima oleh orang lain yang berada di lingkaran komunikan, maka proses komunikasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Proses komunikasi ada 6. 1. Pengirim mempunyai ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 4. Penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada penerima. Menurut Boven dan Till, proses komunikasi dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang satu, proses mempunyai suatu ide atau gagasan.
ide diubah menjadi suatu pesan. 3. Pemindahan pesan. 4. Penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Kesalahpahaman. Dalam berkomunikasi sering terjadi kesalahpahaman, seperti ketika melakukan suatu pidato ada kecenderungan beberapa pesan tidak dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Munculnya kesalahpahaman. 1. Masalah dalam mengembangkan pesan. 2. Masalah dalam menyampaikan pesan. 3. Masalah dalam menerima pesan. 4. Masalah dalam menafsirkan pesan. Sekianlah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutila Intensari dari Prodi Manajemen kelas 2A. NPM saya 2061201133. Mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang munculnya kesalahpahaman dalam berkomunikasi, unsur komunikasi, dan menyebutkan beberapa aspek yang menyebabkan komunikasi dapat terjadi. Munculnya komunikasi. Dalam berkomunikasi sering terjadi kesalahpahaman seperti ketika melakukan suatu pidato ada kecenderungan beberapa pesan tidak dimengerti oleh si penerima pesan dengan baik disebabkan oleh faktor penghambat komunikasi antar pesan dan penerima pesan. Masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Unsur komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan dan menerima informasi. Ada 5 unsur komunikasi, yaitu 1. Komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak menyampaikan pesan. Pesan yang dimaksud disampaikan kepada penerima pesan yang disebut juga dengan istilah komunikan. 2. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. Media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, seperti melalui smartphone, surat, dan sebagainya. Komunikan. Komunikan adalah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tanpa komunikan, komunikasi tidak dapat dilangsungkan. Feedback. Feedback atau umpan balik adalah reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator. Sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah. Adapun beberapa aspek yang menyebabkan komunikasi dapat terjadi. Yang pertama, adanya manusia. 2. Adanya pesan. 3. Adanya saluran. 4. Adanya gangguan. 5. Adanya konteks. 6. Adanya umpan balik. Dan 7 adalah pengaruh. Baiklah, itu saja yang dapat saya
jelaskan mengenai mata kuliah komunikasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Andi Putra, NPM 261201102. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara memperbaiki komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, ada kalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang terjadi tidak efektif sehingga tidak mencapai sasaran dengan baik. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Bila prediksinya tepat, audiens akan membaca atau menerima tanggapannya dengan benar. Audiens sebagai penerima pesan lalu akan mengantisipasi reaksi komunikator untuk menyusun pesan yang diterima bagi diri mereka, dengan tetap melakukan penyesuaian untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, ketepatan. Audiens mempunyai suatu kerangka pikir agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir audiens. Apabila hal tersebut diabaikan, maka yang muncul adalah miscommunication. Yang ketiga, kredibilitas. Dalam komunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa audiensnya adalah orang yang dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka sampaikan. Yang keempat, pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau bersikap lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Sebaliknya, reaksi audiens tergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. Yang kelima, keharmonisan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan audiensnya, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada audiensnya. Baik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi efektif. Yang pertama, membuat suatu pesan secara berhati-hati. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam menggunakan kata ganti. Orang pertama tunggal dalam pembicaraan. Contoh, saya atau aku. Membuat pesan lengkap dan mudah dipahami. Pesan nonverbal harus sesuai dengan pesan verbal. Redundasi. Pesan sebaliknya diulang seperlunya, termasuk menggunakan lebih dari satu media untuk mengirimkan pesan yang sama. Menyesuaikan cara penyampaiannya pesan dari pengirim dengan kerangka acuan, sudut pandang maupun kemampuan atau daya tangkap dari penerima pesan. Dalam mengungkapkan perasaan, sebaiknya ditempuh salah satu dari 3 cara berikut, yaitu menyebut nama perasaan, seperti "maaf, saya sedang sedih", atau menyebut bentuk tindakan yang disebabkan oleh perasaan yang sedang dialami, seperti "saya ingin menangis", atau menggunakan kata kiasan, seperti "hati saya seperti disayat sembilu", menahan diri untuk membuat penilaian atau investasi. Yang kedua, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Untuk mengatasi gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi, salah satu cara yang efektif adalah dengan mengantisipasi dan meminimalisir segala gangguan dari luar atau fisik
yang mungkin muncul dan menciptakan kesamaan pemahaman antar makna pesan yang dikirimkan oleh sumber dan yang diterima oleh penerima, yaitu dengan memakai istilah-istilah yang umum digunakan. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antar si pengirim dengan si penerima. Umpan balik adalah proses yang memungkinkan pengirim mengetahui bagaimana pesan yang dikirim ditangkap oleh si penerima. Umpan balik dari penerima pesan membuat pengirim dapat modifikasi bentuk pesan sehingga dapat ditangkap si penerima dengan arti yang lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betela Pena, NPM 2021-2011, Prodi Manajemen kelas 2A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keterkaitan komunikasi dalam kegiatan organisasi. Yang pertama ada menetapkan tujuan. Tujuan organisasi dapat diartikan sebagai keuangan, finansial, mutu produk, penguasaan pasar, kepuasan karyawan, atau memberikan kepuasan pelayanan bagi pelanggan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan keputusan. Untuk membuat keputusan yang mendukung tujuan organisasi, mereka harus mengumpulkan fakta-fakta agar dapat melakukan penilaian terhadap berbagai pilihan. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Untuk mengukur prestasi kerja suatu organisasi secara menyeluruh sangat diperlukan terjadinya komunikasi yang baik antar unit yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Jika suatu perusahaan ingin merekrut seseorang, ia harus mengumumkan secara terbuka, menilai bukan wawancara, untuk menduduki jabatan yang tersedia. Selanjutnya, pelayanan pelanggan. Semua organisasi akan berhubungan dengan para customer, internal dan eksternal, atau pelanggannya dengan menggunakan komunikasi, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Yang keenam, negosiasi dengan pemasok. Untuk mendapatkan harga produk yang baik, manajemen dalam suatu perusahaan perlu mengadakan negosiasi dengan pemasok maupun memberi pinjaman. Pola komunikasi dalam organisasi. Saluran komunikasi formal. A. Komunikasi dari atas ke bawah. Secara sederhana, transformasi informasi dari pimpinan dan semua level ke bawah merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari bawah ke atas. Dalam suatu organisasi, komunikasi dari bawah ke atas berarti alur informasi berawal dari bawahan menuju ke atas. C. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering disebut juga dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi atau sederajat dalam suatu organisasi. D. Komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi ini melibatkan antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik. Keterbatasan komunikasi formal. Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deki Marwan, PM 1734020316, akan menjelaskan tentang saluran komunikasi informal. Cenderung luwes fleksibel dan tidak tetap. Biasanya komunikasi dalam momentum di luar formal dan penuh kekeluargaan, seperti terjadi pada saat-saat istirahat kerja kantor. Komunikasi informal adalah jenis komunikasi antar individu yang pada umumnya terjadi di dalam suatu organisasi. Namun dalam komunikasi informal ini, pesan yang disampaikan atau proses komunikasinya terjadi secara spontan atau langsung, tanpa ada rencana sebelumnya. Atau dengan kata lain, bahwa komunikasi informal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan. Cara mengelola komunikasi
yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Untuk mengurangi jumlah pesan dalam suatu organisasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini, seorang manajer suatu organisasi perlu menentukan skala prioritas pesan. Untuk membuat satu halaman surat diperlukan waktu dan sumber-sumber instruksi yang jelas, yaitu kesalahan yang menyebabkan macetnya komunikasi mungkin dapat dibebankan kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi. Namun dalam hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab khusus untuk membuat setiap orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang bertugas melakukan komunikasi sudah seharusnya memahami kebutuhan dan tujuan organisasi, mendelegasikan tanggung jawab. Dalam suatu organisasi, tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai apabila manajer mempunyai kepercayaan bahwa orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Hal ini penting karena seorang manajer harus mendelegasikan beberapa pekerjaan komunikasi kepada orang lain. Seorang manajer yang bersikeras untuk mengerjakan ulang setiap pesan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam krisis komunikasi. Yaitu siapkan tim yang terampil dalam penanganan krisis. Tindakan segera diri manajemen puncak. Ciptakan pusat informasi. Ceritakan suatu kejadian dengan terbuka, menyeluruh, dan jujur. Tunjukkan keseriusan perusahaan. Hal pertama yang perlu dilakukan saat perusahaan mengalami krisis komunikasi itu membentuk tim krisis. Tim inilah yang kemudian akan fokus dalam menangani krisis yang sedang terjadi, menganalisis permasalahan yang menyebabkan terjadinya krisis serta akibatnya pada perusahaan.